Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenalkan saya Dustin dari kelas CD 2A. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur directory atau hierarki directory pada Linux Ubuntu. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu struktur directory. Struktur directory adalah cara organisasi hierarkis dari directory atau folder di dalam sebuah file system komputer. Ini adalah cara yang disusun untuk menyimpan dan mengatur file dan directory dalam sistem operasi. Struktur directory memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk menyimpan berbagai jenis data dan informasi dalam sistem. Nah, kali ini saya akan menjelaskan struktur directory atau hierarki directory pada sistem operasi Linux. Ini saya akan buka dulu Ubuntu. Saya buka di sini di file. Kita akan klik pointer location di komputer. Nah, di sini ada beberapa nama folder yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada apa slash bin ini pada folder ini itu memiliki fungsi menyimpan berbagai program atau perintah dasar yang diperlukan untuk operasi sistem seperti ls, pp, mv, dan lain-lain sebagainya. Kemudian folder boot ini berfungsi sebagai atau berisi file-file yang diperlukan untuk proses booting, termasuk kernel Linux dan konfigurasi bootloader. Kemudian ada dev, ada dev ini itu atau device file ini berfungsi menyediakan akses ke berbagai perangkat keras dalam sistem seperti hard drive, keyboard, dan mouse melalui file khusus yang disebut device file. Kemudian etc ini folder yang merupakan sistem configuration file atau yang berfungsi menyimpan file konfigurasi sistem seperti konfigurasi jaringan, pengguna, layanan, dan file-file lain yang diperlukan untuk mengatur sistem. Kemudian folder home ini atau user home directories ini berfungsi sebagai rumah untuk pengguna dalam sistem. Setiap pengguna memiliki directory rumahnya sendiri di dalam atau home. Dan library ini adalah atau library file ini berfungsi menyimpan library bersama yang digunakan oleh program-program dalam sistem. Kemudian ini ada media. Media ini atau removable media ini berfungsi untuk mount perangkat media penyimpanan yang dapat dilepas seperti USB drive, CD-ROM atau DVD. Kemudian MNT ini atau mount points ini digunakan untuk memount sistem file yang lain seperti sistem file jaringan atau NFS atau sistem file yang dimount secara manual. Kemudian folder OMP atau optional packages ini menyimpan paket-paket opsional atau tambahan yang diinstal oleh pengguna seperti perangkat lunak pihak ketiga. Kemudian approach ini atau process information berisi informasi tentang proses yang sedang berjalan dalam sistem dalam bentuk file dan directory virtual. Kemudian folder root ini atau proses atau root home directory ini untuk pengguna root atau administrator dalam sistem. Kemudian sbin ini folder sbin atau sistem binaries
itu menyimpan program atau perintah sistem yang digunakan oleh administrator sistem untuk melakukan tugas-tugas administratif. Kemudian RV ini atau Service Data menyimpan data untuk layanan yang dijalankan oleh sistem, seperti data untuk server web atau Apache atau server FTP. Kemudian di TMP ini atau temporary file ini untuk menyimpan file sementara yang digunakan oleh berbagai program dalam sistem. Kemudian folder USR ini atau User Binaries and Data ini menyimpan program, file data, dan dokumentasi yang terkait dengan pengguna dalam sistem. Kemudian VAR atau variable data ini menyimpan data yang sering berubah seperti file log, file chats, dan file lainnya yang berkaitan dengan pengguna lainnya. Nah, inilah gambaran umum tentang hierarki teori dalam sistem operasi Linux Ubuntu. Untuk folder-folder lainnya seperti lib32, lib64 ini bisa kalian cari atau kalian lihat referensi lainnya di Google atau media lainnya. Setiap direktori memiliki peran dan fungsinya sendiri ya dalam mengatur dan menjalankan sistem. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan, semoga menambah wawasan kita semua. Yang saya ucapkan terima kasih yang lupa subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan video-video yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.